Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya minggu kedua bisa ada di tempat ini. Karena biasanya minggu kedua saya nggak ada di sini. Gitu. Jadi saya senang sekali ketemu dengan Bapak-Bapak Ibu semuanya di ibadah minggu kedua. Tapi minggu kedua hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan dibawakan oleh Pastor Audi Octavian Senas. Saya panggilnya dengan nama Pastor Aan. Supaya singkat dan mudah dikenal. Saya persilahkan Pastor Aan dari gereja MDC. Masih ingat rupanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Silakan Pastor Aan. Selamat pagi semuanya. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini merupakan hari yang begitu sangat luar biasa. Sebab hari ini adalah hari di mana sejarah itu di dalam kekristenan adalah hari pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita mulai mengingat kembali apa yang menjadi inti, apa yang menjadi pesan supaya kuasa Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Baik, mari kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-23, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-31. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saya ingin memberikan sedikit ulasan kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, maka isi dari kitab Kisah Para Rasul itu ada 3. Yang pertama, dia akan berbicara tentang siapa Yesus itu. Itu yang pertama. Makanya para murid-murid itu memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, di sana akan dijumpai tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus, baca kitab Kisah Para Rasul. Tetapi yang ketiga, di sana akan diceritakan tentang gaya hidup orang percaya. Jadi ada 3. Yang pertama beritanya tentang Yesus Kristus, yang kedua dikerjakan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga apa yang dilakukan oleh umat percaya, oleh pengikut Kristus. Nah 3 itu yang harusnya ada ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul. Nah sebelum saya akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ini ada ceritanya Bapak Ibu ya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ini ke arah mana ini? Oke, ini judul khotbah saya Bapak Ibu ya. Berikan aku keberanian. Nanti ketemu deh, apa fungsi dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa para murid berkata, beri aku keberanian. Nah, ini ada ceritanya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat itu ada ceritanya. Ceritanya saya ingin memulainya dari sebuah perintah. Di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga dan memberi perintah kepada para murid-muridnya. Tercatat di dalam kitab kitab Matius pasal yang ke-28. Pergi, jadikan semua bangsa muridku baptis. Baptis dulu baru pergi jadilah bangsa. Di situ amanat agung itu diperintahkan. Tetapi ada perintah kedua yaitu apa saudara? Tunggu dulu Roh Kudus akan dicurahkan di atas kamu. Itu perintah yang kedua. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di situ ada pencurahan Roh Kudus. Si Petrus
berani berkata-kata tentang memberi pertanggungjawaban tentang apa yang terjadi terhadap pencurahan Roh Kudus itu. Di sana terjadi 3.000 orang bertobat. Wow, gede. 3.000 orang, saudara, saya tidak pernah berkhotbah di depan 3.000 orang. Tetapi di sana dikatakan 3.000 orang bertobat. Karena banyak orang yang bingung bertanya-tanya, makanya Petrus berkhotbah. 3.000 orang itu akhirnya menjadi jemaat mula-mula. Kemudian masuk di dalam pasal yang ketiga, Petrus dan Yohanes ini lagi ada di bait Allah, mau sembahyang. Akhirnya mereka berjumpa dengan satu orang yang sakit lumpuh 40 tahun. Lalu si Petrus dan Yohanes melihat orang itu. Petrus dan Yohanes berkata, emas, perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalan. Akhirnya ya orang yang 40 tahun ini bangkit dan berjalan, saudara. Orang itu banyak orang menjadi heran, menjadi kagum terhadap nama yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Yaitu nama Yesus. Maklum pada waktu itu nama Yesus itu begitu sangat membuat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki begitu marah. Akhirnya ditangkaplah Yohanes dan Petrus itu. Diadili di sana. Bahkan mereka diancam untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus. Stop! Jangan bicara tentang nama Yesus. Sudah, berhenti. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan ancaman. Itu yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat ke-21. Dikatakan semakin keras mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, pemimpin agama mengancam Petrus dan Yohanes. Dan sepakat mereka membebaskan dua orang ini karena mereka ketakutan terhadap orang banyak. Akhirnya muncullah Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-31. Mereka kembali ngeheng. Mereka kembali Bapak Ibu dan mereka berjumpa dengan kelompok orang-orang di sana. Dan mari kita akan membaca apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ada di dalam perjumpaan bersama dengan teman-temannya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-31. Oke. Dikatakan seperti, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Sesudah dilepaskan, artinya Petrus dan Yohanes, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Siapakah teman-teman mereka? Yaitu orang-orang yang percaya. Kemungkinan besar mereka adalah para rasul yang lain, para murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Saudara, apa yang diceritakan, apa yang didengar, yaitu tentang berita ancaman. Jadi mereka mendengar berita ancaman itu dan menceritakan apa yang diancamkan kepada mereka. Nah, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah katanya. Nah, ini isi doanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh-Mu, Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap
dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini dampaknya saudara. Ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah ini dimulai dengan sebuah kata. Katanya yaitu kata ancaman. Diancam. Kalau terancam enak. Tapi kalau diancam itu membuat sebuah keadaan ini menjadi tidak nyaman. Segala bentuk situasi, tindakan atau perkataan yang menimbulkan rasa takut, tekanan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itulah sebuah ancaman. Kalau kita bicara soal iman kekristenan, maka saya boleh menambahkan bahwa ancaman itu yang berusaha menggoyahkan iman kita. Menggoyahkan ketaatan kita. Menggoyahkan kesetiaan kita. Kesaksian kita kepada Kristus. Ancaman bisa berupa tindakan ditolak. Bisa berupa tindakan diskriminasi, bisa tindakan hukuman. Seorang jemaat datang kepada saya, dia bercerita bagaimana dia mau ngontrak rumah, kemudian dia ditolak oleh warga yang ada karena dia orang Kristen. Belum pindah rumah, sudah ditolak. Seorang jemaat yang lain, dia hanya ingin menempelkan kata-kata ayat firman Tuhan di dalam mejanya, meja tempat dia bekerja, mendapatkan SP1. Di beberapa negara, penginjilan dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ancaman itu selalu muncul. Saya ingat ketika saya beberapa bulan melayani di gereja di MDC Manuan. Saudara, saya pelayanan di MDC Manuan tidak terlalu jauh dari tempat ini Pak Hari. Di sebuah komplek ruko, yaitu ruko Manuan Tama. Belakangnya Superindo. Ada yang tahu? Anda gini-gini, pasti Anda tahu. Di situ ada komplek gereja sebanyak 13 gereja. Saya hadir di situ. Kalau Anda tidak percaya, mari kita rombongan ke sana. Saudara, pada hari itu saya masih terhitung beberapa minggu melayani, menggantikan orang yang pertama kali melayani di sana. Kejadiannya Pak itu pada hari Sabtu. Saya ingat betul hari Sabtu karena latihan musik. Saya datang ke gereja, saya duduk melihat teman-teman yang berlatihan musik. Tiba-tiba seorang pelayan di sana bilang begini sama saya,
Pak Aan, ada tamu di bawah Pak. Dia lagi marah-marah. Saudara, saya turun ke bawah, kalau naik itu ke atas. Saya turun ke bawah, saya lihat seorang bapak besar, tinggi. Mohon maaf kalau saya bukan body shaming, hitam saudara. Tatoan lagi. Pakai baju yang begitu ketat. Dia melihat saya, menatap mata saya. Dia langsung berkata demikian kepada saya. Bapak, jangan sekali-sekali membawa istri saya ke gereja sini. Kalau istri saya masuk ke gereja sini, Bapak akan saya pukul, istri saya akan saya pukul. Pak Hari, kalau digituin sama orang yang enggak kenal, takut enggak Pak? Percayalah kepada saya saudara, takut. Percayalah. Saudara, kalau anak itu masih kecil, masih ingusan gitu, saya berani melawan dia. Tapi ini saya takut saudara. Dia bentak gereja itu, dia bentak meja, dia begitu sangat marah, dia teriak-teriak saudara, kata-kata kotor keluar begitu saja, dia menghina Kristen. Saudara, di tengah itu saya mengalami ketakutan yang sangat. Saya mengalami ancaman. Tiba-tiba saudara tidak lama demikian, seorang temannya turun lagi saudara, naik sepeda motor, dia turun. Dan pikiran saya berkata, cilaka saya. 2 kali ini mesti akan marah-marah dan mengancam saya. Ternyata enggak saudara, mohon maaf ya, saya peragakan, ini olah TKP. Dia turun, dia datang gitu. Dia misalnya ada di sini, dia keplak itu kepalanya temennya saudara. Pak, goblok, bukan ini gerejanya, sana gerejanya. Aduh, saya langsung lego tetapi deg-degan. Mungkin kalau di tensi itu 160, 180 saudara. Saudara, beritanya itulah pengalaman di mana saya diancam. Saudara, Petrus dan Yohanes itu sama-sama saudara adalah orang yang taat. Ketika Yesus memberitakan, Petrus dan Yohanes begitu sangat taat memberitakan kesaksian tentang pribadi Yesus. Ternyata ketaatan itu mendatangkan sebuah ancaman ya. Pak, lebih baik nggak usah deh Pak, lebih baik nggak usah taat. Taat diancam, nggak taat diancam. Milih yang mana saudara? Nggak taat Pak, podo-podo diancam gitu ya saudara ya. Kita lihat bagian akhir nanti kisahnya. Saudara, begitu ancaman itu ada saudara. Sebetulnya inti apa sih inti dari sebuah ancaman itu? Sebuah inti dari sebuah ancaman yaitu ini loh saudara. Jangan bicara tentang Yesus. Stop ngomongin Yesus. Saudara, bisa saja ancaman itu datang berupa masalah dalam hidup kita. Lalu Anda berkata, enggak Tuhan-Tuhanan deh. Itu intinya sama kok. Jangan bicara soal Yesus. Ancaman itu penuh resiko. Lebih baik kita hindari deh. Ketika tadi saya diancam seperti itu saudara, saya duduk merenung. Kalau berita itu benar. Kalau orang yang datang itu benar. Istrinya beribadah dan jemaat di gereja yang saya gembalakan, apa yang saya lakukan? Saya mungkin akan menelepon ibu itu dan berkata, Bu, supaya keadaan kondusif, tolong deh, jangan ibadah lagi di sini. Begitu kan ya? Aman buat ibu, aman buat saya. Saya enggak terancam.
Saudara, tetapi buat Petrus bukan ini. Dia selalu ingin menegaskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Jalan keluar hanya ada di dalam Dia. Kesempatan, kesembuhan hanya ada di dalam nama Dia. Bukankah itu yang ingin Dia bicarakan atas kehidupan ini? Petrus begitu sangat berani. Kalau saya lihat bagaimana Petrus itu bertolak belakang kehidupannya sebelum dan sesudah dia diurapi oleh Roh Kudus. Bukankah pada awalnya ketika Yesus ditangkap, dia adalah orang yang pertama kali menyangkal, orang yang pertama kali menghindar. Tetapi ketika dia sudah memperoleh urapan, mulai pencurahan Roh Kudus, bukankah dia adalah orang yang sangat-sangat berani? Apa sih dasarnya kok mereka tidak takut? Ini loh pertanyaannya, saudara. Apa dasarnya? Dia begitu sangat berani. Saudara, dasarnya adalah ketika mereka selesai berdoa. Pada ayat yang pertama bacaan kita, ketika mereka mendengar sebuah ancaman yang muncul pada ayat ke-24, ketika teman-teman mendengar hal itu, mendengar tentang berita ancaman itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka berseru kepada Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang tahu takut akan hidupnya, tetapi dia meletakkan ketakutannya kepada Tuhan yang besar. Hanya orang yang berdoalah, dia tahu bagaimana dia mengatasi ketakutan yang ada. Isi doanya itu begini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan satu kata, despotes. Dia yang mengikat seluruh ciptaan yang ada. Itulah artinya. Despotes. Bukan diprotes. Protes karena kita punya masalah kepada Tuhan. Kita protes kepada Tuhan karena situasinya tidak menyenangkan. Kita protes sama Tuhan, semua salah. Kita protes kepada Tuhan, apa yang Tuhan beri kurang cukup dalam hidup kita, bukan? Kita suka begitu. Tetapi para murid-murid itu berdoa, despotes. Karena Engkaulah yang punya alam semesta ini. Aku berserah. Karena dialah yang mengontrol hidupku. Oleh sebab itulah aku menyerahkan hidup ini. Saudara, hujan salah. Enggak hujan, enggak salah. Makanya saudara, saya enggak mau jadi Tuhan. Karena suka diprotes. Desprotes. Allah lah yang mengikat dari apa yang dia miliki atas seluruh hidup kita tanpa batas. Dialah yang punya semuanya atas hidup kita, atas alam semesta ini. Buktinya Pak, Anda tanya begitu kan? Buktinya pada ayat selanjutnya. Di masa lalu saudara dikatakan begini. Dan oleh Roh Kudus dengan pelantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya.
Ini kutipan dari Mazmur pasal yang kedua ayat 1 hingga kedua. Masa lalu Allah pun tahu tentang ancaman yang ada. Tetapi di masa kini saudara, di masa kini ada yang namanya Herodes dan Pontius Pilatus. Baik masa lalu maupun masa yang saat ini, ayat ke-28 adalah pusatnya. Yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan oleh semua, yang oleh kudus dan kehendakmu, dari semua yang kudus dan kehendakmu. Saudara, bukankah dia yang mengerti masa lalumu? Tetapi dia juga yang akan mengerti masa kini. Bahkan dia yang juga akan tahu kehidupan kita di masa yang akan datang. Dia memegang kehidupan itu. Dia pemegang kendali masa lalu, masa kini, bukankah masa yang akan datang. Apa yang harus kita takutkan di dalam kehidupan ini? Bukankah semuanya sudah diatur, dipegang, dikendalikan oleh Allah? Para murid pada waktu itu seakan-akan ingin berkata satu kata ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari ancaman manusia. Oleh sebab itu dalam doanya mereka ingin Allah menunjukkan kuasanya melalui tanda dan mujizat. Pergumulan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin berkata bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Pergumulan apa, tantangan apa yang akan Anda hadapi hari ini, itu lebih besar dari setiap ancaman yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dialah yang pemegang kendali atas seluruh alam semesta. Tetapi juga waktu yang ada. Waktu masa lalu, masa kini, baik waktu yang akan datang. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap ancaman yang kita miliki. Saudara, kalau demikian, keberanian para murid itu munculnya dari Allah. Seorang tokoh bernama Max Lucado berkata demikian. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Melainkan bertindak di tengah rasa takut. Karena kita percaya bahwa ada Allah yang bersama dengan kita. Ada Allah yang ada bersama dengan kita. Kalau Anda lihat gambar ini, ada seorang yang ingin lompat, saudara. Kalau dia ingin lompat, dia tidak menyadari ada tangan yang menopang dia. Karena tangannya selalu bersembunyi. Tetapi keberanian itulah yang membawa dia untuk bisa lompat. Harusnya ini ada satu slide lagi, dia bisa lompat. Oke. Saudara, bukan dari dukungan. Karena dukungan itu bisa mengecewakan kita. Bukan dari perhitungan. Karena perhitungan itu bisa salah. Bukan dari pertimbangan. Karena pertimbangan itu bisa meleset. Bukan dari hasil rapat. Bisa itu menunjukkan kepentingan pribadi. Bukan dari hasil strategi keberanian itu kita dapat. Karena bisa tidak sesuai dengan harapan. Tetapi
bukan berarti bahwa dukungan, perhitungan, pertimbangan, kita rapatkan dulu, kita bangun strategi dulu. Itu tidak kita perlukan. Kita perlukan itu. Tapi semua ada karena ada Allah yang menyertai, Allah yang menopang, Allah yang mendukung kita. Allah bersama kita. Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian untuk menghadapi ancaman. Saudara, keberanian bukan sebuah nekat. Keberanian itu lahir dari sebuah keyakinan, bukan sebuah emosi. Keberanian itu lahir dari sebuah pengertian, bukan sekedar kebodohan kita. Keberanian itu adalah tuntunan, bukan hanya percaya diri kita. Kalau Anda mau belajar setir mobil, saudara, berani itu modalnya loh saudara. Setir mobil, kalau Anda tahu teori tapi Anda enggak berani, tidak jalan mobil itu. Tapi keberanian tanpa sebuah teori, bablas saudara. Kecelakaan pasti akan terjadi di mana-mana. Saudara, di dalam kitab maksud saya Timotius 2 Timotius 1 ayat ke-7. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau hari-hari ini kita mengalami permasalahan dan kita takut melangkah, ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Seorang jemaat datang kepada saya. Dia bilang begini sama saya. Pak Aan, bulan ini saya nggak bisa ngasih persepuluhan Pak. Sebagai seorang gembala, saya ingin mengetahui kenapa dia tidak bisa memberi persepuluhan. Saya tanya kepada dia, kenapa? Karena SPP anak double Pak. Karena saya bisnis sales penjualan saya berkurang Pak. Mohon maaf ya Pak. Saya ingin berkata kepada dia begini. Ayo kita belajar untuk mengandalkan dia lebih lagi. Saudara, setelah peristiwa itu selesai, saya lihat di Instagramnya beberapa minggunya dia liburan kemana-mana. Saya lihat di Instagramnya, dia begitu sangat gembira dengan teman-teman yang ada. Kemudian saya penasaran saudara, saya tanya ke bagian keuangan. Boleh lihat laporan persepuluhan, kalau di gereja MDC itu pakai nomor saudara. Saya nomornya 01, ini 02, 03, jadi nggak tahu saling mengerti. Tapi sebagai seorang gembala, saya tahu betul jemaatnya yang memberi atau yang tidak. Kemudian saya lihat, saya cek, oh orang ini ternyata memberi. Saya tanya kepada dia, Mas, ternyata berkat ya bisa berlibur, berkunjung. Benar Pak, apa yang saya takuti SPP anak ternyata bisa dijawab. Ternyata saya masih bisa makan 3 kali Pak sehari. Bahkan 4 kali sampai saya semakin gendut. Saudara, keberanian yang kita hadapi itu berasal dari Roh Kudus. Ketika kita setia beraja di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa untuk kita berani melangkah di dalam kebenaran. Mungkin Anda berkata, Pak lihat dulu dong kondisinya, Pak lihat dulu dong kenyataannya, Pak lihat dulu dong keadaannya. Tapi percayalah bahwa Allah lah yang memegang seluruh kendali atas hidup kita. Dan Allah yang sama
yang akan memberikan kuasa keberanian untuk kita melangkah di dalam kebenaran. Saudara, John Stott, seorang tokoh rohani, dia berkata seperti ini. Yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak pengetahuan, bukan lebih banyak kefasihan, bukan lebih banyak organisasi, tetapi yang kita butuhkan hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Lebih ekstrim lagi, seorang pendoa yang bernama Leonard Ravenhill. Dia berkata, gereja mula-mula itu bersatu dengan kemiskinan, penjara dan penganiayaan. Kalau gereja sekarang bersatu di dalam apa? Kemakmuran, kepribadian, dan popularitas. Bedanya, gereja mula-mula penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya berkata gini saudara, gereja, Anda dan saya, lahir dari Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dipimpin dalam langkah Roh Kudus. Berkembang karena pekerjaan Roh Kudus. Dan bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita ada. Kita menjadi orang percaya. Itu karena Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita bisa hadir di tempat ini. Dipimpin dalam langkahnya Roh Kudus. Berkembang di dalam pekerjaannya Roh Kudus. Dan bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau itu tidak ada Bapak Ibu, kita seperti mayit. Tahu mayit ya? Mayat hidup. Kita seperti orang dunia yang tidak tahu arah. Karena kita tahu betul Roh Kudus memimpin kita, mengatur langkah kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus itu ada. Dan ketika mereka sedang berdoa saudara, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Menarik ketika saya mempelajari kata semua penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh dengan Roh Kudus yang ditulis di dalam ayat 31 tadi itu sama seperti yang tertulis di dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Kata yang sama, penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ternyata ada perbedaannya saudara. Kisah para dua adalah kisah di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Sekali di dalam kehidupan, sekali dalam sejarah cukup. Dan tidak pernah akan diulangi lagi. Itulah masa di mana Roh Kudus itu diturunkan. Tetapi kisah 4 ayat 31, mereka meminta Roh Kudus itu kembali dipenuhi dan kembali memenuhi dia. Ada perbedaannya. Seperti gelas yang kosong. Ketika gelas itu kosong, dia minta untuk selalu diisi, dan selalu untuk diisi. Apakah kehidupan kita seperti gelas yang kosong atau seperti handphone yang kosong yang harus dicas? Kalau kita tahu handphone aja mau baterai mau habis, kita minta untuk dicas. Kita bingung kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kehidupan kita gimana? Apakah kita tetap terus ingin minta dicas oleh Roh Kudus? Itulah pertanyaan untuk kita. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita refleksikan hari ini. Yang pertama, apa yang sedang mengancam hidup kita? Dan apa isi doa kita?
apa yang sedang mengancam kehidupan kita dan apa isi doa kita. Apakah kita minta kenyamanan? Apakah kita minta kebebasan? Apakah kita minta kemapanan? Ataukah kita terus minta untuk berani melangkah kepada kebenaran? Di masa-masa yang sulit, beri aku keberanian untuk melangkah di dalam kebenaran. Yang kedua, apakah Roh Kudus yang turun pada zaman kisah para rasul itu lebih hebat dari zaman sekarang? Tidak. Roh Kudus yang turun dari zaman kisah rasul itu sama hebatnya dengan Roh Kudus yang kita terima hari ini. Roh Kudus yang kuasanya di zaman kisah para rasul itu sama dan bergerak bersama, punya kemampuan bersama seperti zaman sekarang ini. Bu Fani tahu salah satu jemaat kami. Jemaat saya yang saya gembalakan, pekerjaannya itu driver, saudara. Dia driver dari Pak Benyamin Raharjo. Suatu kali Bapak ini nyopir, saudara. Dan biasa pimpinannya rapat, dia ngobrol sama para sopir-sopir yang ada. Sopir, saudara. Kemudian seorang sopir temannya ini punya masalah dengan perutnya. Lalu jemaat ini mendoakan sopir ini, saudara. Dan ternyata dia sembuh dari penyakit kanker. Ternyata kawan sopirnya ini punya penyakit kanker. Dia sakit gitu, saudara, dan dia didoakan dan akhirnya sembuh. Bu Fani tahu ceritanya. Kuasa Roh Kudus yang sama di dalam perjanjian baru yang ada di zaman kisah para rasul. Itu sama seperti yang ada di dalam hari ini. Yang ketiga, apakah aku berdoa minta selalu dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kuduslah dia punya kegerakan untuk bisa melakukan manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Memberitakan firman. Kebenaran apa? Untuk melayani. Kebenaran apa? Untuk mengasihi. Kebenaran apa? Untuk mengampuni. Kebenaran apa? Untuk semuanya yang Tuhan catat di dalam kebenaran Alkitab. Saudara, saya ingat satu kali sebuah cerita sebagai cerita penutup. Saya dan bersama rekan-rekan sedang membangun sebuah gereja, saudara. Di Manuan juga. Ketika saya mengajukan dan melihat tanah yang akan dijadikan gereja, saya ini agak was-was. Bisa enggak ya untuk dijadikan gereja? Kemudian saya ngobrol dengan beberapa teman jemaat yang ada di Putat, MDC Putat. Dan akhirnya enggak tahu kenapa ada obrolan sampailah ke telinganya Pak Eri. Kemudian Pak Eri itu mengutus Bakesbang, Badan Kesejahteraan dan Politik yang membawai Satpol PP. Datang tanpa sepengetahuan saya, mereka mengunjungi RT yang ada.
Kemudian RT itu telepon saya. Ini sebuah ancaman juga. Mas Aan, silakan mendirikan gereja. Tetapi nanti waktu Mas Eri turun, palang gerejamu juga aku turunkan. Tahu maksudnya? Kalau Anda belum tahu maksudnya, nanti di bawah sini ada teksnya, saudara. Saudara, itu yang membuat saya terancam, membuat ancaman buat saya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Sampai akhirnya kami harus membuat tanda tangan warga sekitar. Betul ya Pak? 60 Pak. Saya rapat bersama dengan teman-teman yang ada. Ayo kita kumpulkan bagaimana cara membuatnya. Supaya tanda tangan itu lancar. Seorang jemaat berkata gini, gini aja Pak, Aan, bagaimana kalau kita membuat, tanda kutip, memberi bingkisan sembako kepada mereka yang akan tanda tangan. Ide yang bagus. Saudara, seorang jemaat tiba-tiba berkata seperti ini, saya tidak setuju. Loh, kok enggak setuju, kenapa? Pembangunan gereja Tuhan adalah proyeknya Tuhan. Dalam arti enggak bijak ini, enggak berhikmat. Betul enggak ya saudara ya? Tetapi orang ini berkata, ini harus dilakukan, ini harus dikerjakan. Enggak usah pakai pemberian yang lain. Kita harus maju karena kita tahu ini proyeknya Tuhan. Sudah dia begitu sangat beraninya. Lalu dia tiba-tiba begini, Pak takut saya yang maju. Saudara, itu hari Sabtu. Hari Minggunya ada jalan sehat, saudara, 2 tahun yang lalu. Dia datang, saudara, dia ikut gerak jalan sehat. Dia minta tanda tangan 60 orang itu saudara. Dan puji Tuhan loh saudara. Dikasih. Ternyata kerohanian seseorang itu tidak menentukan ada Roh Kudus kuat atau besar. Saya harus mengakui di tempat ini. Ternyata jemaat saya itu lebih berani dibanding saya saudara. Saya enggak malu mengatakan itu. Saya ingin mengatakan juga bahwa Anda di tempat ini punya kemampuan yang sama. Yang diurapi Allah, yang dicurahkan Roh Kudus untuk Anda berani melangkah. Gak ada tepuk tangannya. Itu yang saya ingin katakan saudara. Keberanian melakukan kehendak Tuhan itu berasal dari Roh Kudus. Dan itulah cara Allah untuk menjalankan rencananya yang paling besar atas hidup ini. Roh Kudus bukan hanya berbicara mengenai manifestasi. Manifestasi membuat kita semakin efektif, benar. Tetapi banyak orang tidak berjalan di dalam kebenarannya. Roh Kudus maafkan saya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita berani melangkah, menjalani perintah di dalam kebenarannya Allah. Yohanes 16 ayat ke-33 ayat terakhir. Dan benar-benar terakhir. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Biarlah ini yang menjadi dasar iman kita. Kalau kita berani melangkah di dalam setiap kebenaran-kebenaran Allah. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Ayo kita melangkah bersama dengan Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Minta
dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kita. Mari kita berkembang di dalam tuntunannya Roh Kudus dan bergerak di bawah pimpinannya Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Pemain musik. Saudara, lagu ini saya dengar ketika saya di tahun 1998. Lagu ini mengubah hidup saya dan akhirnya lagu ini membuat saya menjadi pekerja Tuhan di dalam ladangnya sepenuh waktu. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus itu memenuhi hidup kita terlebih dahulu, membebaskan kita terlebih dahulu, memulihkan kehidupan kita terlebih dahulu, barulah kita bisa melangkah untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu sangat besar itu. Turunlah ya Tuhan ke atas kami semua. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati-hati yang kami yang terluka. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hati yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hari ini Anda mengalami ketakutan karena permasalahan-permasalahan hidup, ataupun hal-hal yang pekerjaan atau apa, yakinlah satu hal, bahwa Allah itu pemegang kendali atas semuanya. Dia yang mengontrol masa lalu, Dia yang mengontrol masa kini, bahkan Dia akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita datang dengan penuh keberanian kepada Dia, karena maut sudah dikalahkan. Karena permasalahan sudah dikalahkan. Bukankah kuasa Allah itu lebih besar dari setiap ancaman yang mengganggu hidup kita? Dan teruslah kita berkata, aku mau untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan kita hari ini. Dia melangkah bersama dengan kita. Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Dia yang akan
memuaskan kehidupan kita. Asal kita selalu berkata, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Mari kita ambil waktu yang sebentar ini untuk berdoa, meminta Allah untuk memenuhi kembali hati kita, memenuhi kembali setiap apa yang akan kita lakukan, supaya benar kuasa Allah itu dinyatakan atas kehidupan kita. Kalau Anda bisa berbahasa roh, berbahasa roh lah. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kita datang kepada Dia, kita minta urapan yang baru untuk memenuhi lagi hidup kami ya Tuhan. Biarkan Kau membebaskan kami, memulihkan hati kami, Tuhan. Syatakarala mama Roh Kudus, Roh Kudus, jangan Kau sia-siakan kami ya Tuhan. Syakatarala mama masye, jamah umat-Mu, jamahlah kami ya Tuhan. Shalama. Oh. Membebaskan hati. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Mari saudara jemaat bangkit berdiri, yuk. memulihkan hati mereka yang terluka. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarkan Kau memulihkan hati kami ya Tuhan. Mata yang buta, Jadikan kami alat-Mu. jadikan hidupku Allah, Haleluya. dipenuhi urapan, Dipenuhi. menyatakan kebesaran, Membebaskan kami yang terbelenggu. membebaskan Hidup yang terbelenggu. Ini kami ya Tuhan. Kami mau dibebaskan. hati mereka yang terluka, Serta menjelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Turunlah, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua hari ini. Supaya Engkau memakai kami menjadi alat-alat-Mu untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dimanapun kami ada, dimanapun kondisi kami, dimanapun kami berada, untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dan nama Yesus tidak akan dibelenggu oleh apapun. Dan berita tentang keselamatan akan terus Tuhan nyatakan atas kami. Turunlah urapan-Mu atas kami. Pakai kami semua yang hadir pada hari ini dengan penuh kuasa Roh Kudus. Dan jadikan gereja-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, dan Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami,
mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami menjadi alat-alat Tuhan yang berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.